Bagi teman-teman yang sedang belajar Law of Attraction atau LOA, kemudian Law of Assumption, apalagi itu Letting Go, ada lagi Quantum Gem dan lain sebagainya. Teman-teman bingung nggak ketika menyimak para coach, para mentor itu semakin bingung toh di kepala. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mumpung sedikit ada waktu, saya tadi terbesit ya teman-teman. Mungkin teman-teman mengalami hal yang sama seperti saya ketika mengikuti banyak kelas tentang mindset, tentang keberlimpahan dan lain sebagainya. Apalagi menyimak video-videonya para coach, para ahli yang expert, itu kita semakin bingung kenapa. Nah, pada intinya yang mereka sampaikan itu adalah satu hal yang sama, energi yang sama. Namun ketika beliau semua itu menyampaikan kepada kita dengan intonasi yang berbeda, dengan kalimat-kalimat yang berbeda, maka kita itu akan semakin dibingungkan. Nah, teman-teman jangan risau, jangan panik, jangan bingung, stay cool aja. Nah, di sini mungkin saya akan membantu bagi teman-teman yang muslim ya, karena terus terang semua kepercayaan atau semua agama itu pasti menjelaskan hal ini tentang law of attraction, law of assumption, kemudian tentang letting go, tentang breathing dan lain sebagainya. Itu pasti di semua agama itu mengajarkan dengan istilah yang berbeda-beda. Nah, kalau di LOA itu kita menyebutnya alam semesta, maka kita seorang muslim, teman-teman yang muslim ya, kita mempunyai Allah Subhanahu wa taala, dan di sana kita mempunyai quote, bukan quote, lebih tepatnya bisa saya sebutkan dengan hadis qudsi ya teman-teman ya, sudah sangat tidak asing. Dari kebingungan teman-teman, dari semua mentor, semua coach itu dirangkum dalam satu hadis qudsi ya. Seperti pada dasarnya hadis qudsi bisa sahih, bisa dhaif dan lain sebagainya. Tapi yang namanya hadis, kalau hal itu mengajarkan hal baik, kenapa kita harus mengatakan hadis itu tidak sahih? Kenapa kita mengatakan hadis itu dhaif? Nah, karena banyak sekali teman-teman yang bingung dalam hal ini, maka saya akan berusaha menguraikan supaya teman-teman itu lebih mantap, tidak fanatik dengan satu teori. Ya, pada dasarnya semua teori yang beliau sampaikan di kelas-kelas, mungkin di konten-konten, bahkan di buku, itu kita sebagai muslim ya teman-teman ya, muslim, sebagai muslimah kita perempuan, maka kita sudah sangat mengenal dengan ini hadis qudsi yang akan kita bahas mengenai kebingungan kita. Dari semua teori itu tadi sudah Allah permudah, yaitu pada hadis qudsi ini. Ana inda zonni abdi. Ana di sini ada Allah, sesungguhnya Allah itu adalah sesuai dengan prasangkaan hambaku. Nah, dari situ teman-teman sudah paham bahwa law of attraction, hukum tarik menarik dan lain sebagainya itu yang ada hubungannya dengan pikiran kita, bahkan alpha mind control kita. Kalau kita sudah berpegang teguh pada ana inda zonni abdi gitu, itu maka kita akan bertawakal sepenuhnya, yang para coach bilang adalah letting go, lepaskan begitu. Ini saya sedang meriset ya teman-teman ya, dalam suatu teman-teman sepaham nggak ya kira-kira ketika ada sebuah majelis itu sebuah kayak kelompok gitu ya. Saya berbicaranya secara luas saja. Ada sebuah kelompok, kenapa dalam sebuah kelompok baca sholawat lah, kita anggap aja sebuah kelompok majelis taklim, pengajian itu sampai sebegitu dahsyatnya, sebegitu effortnya, keadaan apapun mereka, latar belakang apapun mereka, tidak menjadi penghalang untuk bisa masuk dalam sebuah kelompok tersebut. Baca sholawat lah ya, karena di dalam sebuah majelis atau sebuah kelompok yang membaca sholawat itu tadi, bagi teman-teman yang beragama Islam itu kan hatinya tenang, hatinya damai,
berangkat dari background apapun, berangkat dari permasalahan apapun, itu kan hatinya tenang. Nah, disitulah teori yang kita dapatkan, maka kita harus kosong, melepaskan. Ketika kita lepas dengan apa yang kita pikirkan, apa yang kita beban, yang kita mempunyai beban, itu kan kita lepas, kosong. Nah, kata para coach, para ahli yang expert dengan ilmu-ilmu demikian, kayak law of attraction, manifestasi, assumption dan lain sebagainya, itu pada dasarnya sama, teman-teman. Ketika kita dalam suatu keadaan merasa bahagia yang dikemas dalam suatu jamaah ya, suatu forum yang tanpa embel-embel apapun, tanpa ada jual beli, tanpa ada politik, kita satu tujuannya untuk merasa bahagia, merasa melepaskan. Nah, maka disitulah kenapa kok doa itu gampang sekali terkabul. Kembali ke teorinya para coach ya, ke teorinya para ahli, para expert. Saya tidak menyebutkan siapapun, banyak sekali di buku The Secret, di buku apapun yang bukunya kelas-kelas besar dan mentor-mentor besar itu. Saya menemukan di sini, saya sedang menganalisa bahwa teorinya mereka itu sangat-sangat linier gitu loh, teman-teman. Dalam agama apapun. Nah, teman-teman di sini harus menggarisbawahi, kita tidak berbicara tentang ibadah. Kita tidak mengajak umat muslim harus mengajak beribadah umat yang lain, tidak begitu. Kita berbicara secara universal, secara pikiran. Nah, semua agama pun juga menjelaskan kita harus mempunyai pikiran yang baik dan lain sebagainya. Apa itu ya? Kembali kita sebagai orang muslim diajarkan untuk ana inda dzanni abdi, diajarkan tawakal, diajarkan untuk bahagia. Nah, semua teori itu, semua yang diajarkan di hadis Nabi, bahkan di Al-Quran, itu sangat match dengan teori-teorinya para coach itu tadi. Intinya teman-teman jangan bingung ketika menyimak materi dari para narasumber, ketika teman-teman menyimak membaca buku karangannya para coach, para pakar, para ahli tentang mindset, tentang law of attraction, tentang berkelimpahan dan lain sebagainya. Karena sesungguhnya semua itu sudah ada dalam satu wadah yang Allah bilang dalam hadis qudsi itu tadi ya. Yaitu maksudnya yang tertulis itu tadi, yaitu ana inda dzanni abdi. Aku, yaitu Allah, adalah sesuai dengan prasangkaan hambaku. Ketika kita berpikir buruk, maka yang terjadi adalah keburukan. Ketika kita berprasangka baik, maka semua yang terrealisasi dalam hidup kita itu adalah hal-hal yang kebaikan. Begitu, ya kan teman-teman? Nah, makanya dari sini kita sudah, apapun teorinya, apapun, siapapun mentor dan coachnya, intinya teman-teman jangan bingung. Ayo kita kembali ke pegangan kita hadis qudsi. Ana inda dzanni abdi. Dan banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang lebih powerful, yang lebih bisa memantapkan kita untuk bisa menerima teori itu tadi, yang tentunya jangan sampai kita kita berhati-hati ya teman-teman. Kita jangan sampai kayak sombong, kayak aku berhasil melaksanakan law of attraction, aku berhasil mengamalkan letting go, aku berhasil memanifestasi, aku berhasil mewujudkan semua impianku dengan pikiran. Kalau teman-teman terjebak dalam hal itu, maka kita sangat berbahaya. Kita kembali lagi bahwa semua itu terwujud karena Allah subhanallahu wa ta'ala yang maha baik. Itu yang membuat semuanya terkabul, membuat semuanya terwujud, membuat semuanya terkabul, keinginan kita terkabul. Ada step by stepnya tentunya, yaitu tadi yang kita pelajari di kelas-kelas, kita pelajari di buku, kita belajar dari mentor dan coach, yaitu step-stepnya letting go, kemudian tawakal, berserah, artinya kita berusaha maksimal, kemudian kita berserah, tidak mikir, sudah kita lepaskan keinginan kita, yang penting kita sudah berusaha begitu. Kita tidak memegang erat keinginan kita, lepaskan. Maka disitulah semua apa yang kita inginkan akan terwujud dengan baik. Allah kabulkan dengan baik.
Bye bye teman-teman, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.